قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar Ba'alawi kaum muslimin. Ini ada video dari seorang Ba'alawi yang sudah tua, nggak ngerti namanya siapa, tapi yang jelas ya kalau lihat video ini bikin emosi kaum muslimin ya. Ya karena Ba'alawi antara satu dan yang lain itu saling tolong menolong di dalam ya, kedustaan kaum muslimin. Ya misal Hanif Alatos di dalam sebuah ceramah mengatakan nggak boleh berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Cuma di sisi lain ya Ba'alawi mayoritas berbangga-bangga dengan nasab. Ya, kemudian Rizik Syihab di dalam ceramahnya, Rizik Syihab mengatakan dulu ya keturunan Ba'alawi yang dipanggil Habib itu ya cuma yang akhlaknya baik, yang berilmu ya. Kalau yang akhlaknya nggak baik, orangnya nggak berilmu, nggak dipanggil Habib ya. Tapi dirinya sendiri memuji Bahar Smith yang jelas-jelas nggak berilmu, nggak beradab ya. Jadi omongan Ba'alawi itu ya nggak bisa dipercaya kaum muslimin. Memang sepertinya mereka ini ya, spesialis pendusta ya. Sekarang coba kita simak video dari kakek tua Ba'alawi ini kaum muslimin. Ini bikin emosi nih kaum muslimin. Mengalami disharmoni sekarang ini, disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti tidak mustahil seperti Ambon. Bentar kaum muslimin ya. Ini meskipun gambarnya burek ya, burek seperti Ba'alawi, tapi masih bisa diraba itu gambarnya siapa kaum muslimin ya. Kalau yang tua ini kami nggak ngerti siapa ini kaum muslimin ya. Cuma yang bocah ini sebelahnya ini sangat jelas ya. Ini gambarnya si Tabat Syaba ya. Tabat Syaba Abi Lahabi Watab. Jelas ini kaum muslimin ya. Ini orang yang nggak ngerti apa-apa juga dipanggil Habib juga ini kaum muslimin ya. Baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Baca surat Al-Lahab, Tabat Syaba Abi Lahabi Watab. Tapi dilulukan ini dipuja-puja, disebut putra mahkota ya. Somplak Ba'alawi ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Yang bunuh-bunuhan itu antar agama, karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Nah, coba kaum muslimin ya. Ini kalau suruh memprovokasi, pinter kaum muslimin. Suruh memprovokasi, suruh manipulasi, pinter. Ya, coba siapa yang melarang belajar dengan ulama dari Yaman? Siapa? Nggak ada yang melarang. Ya, bahkan ulama dari Yaman itu banyak yang menjadi rujukan. Salah satunya Syekh Mukbil. Ya. Dan banyak ulama dari Yaman. Ya. Bahkan ada ma'had yang sangat terkenal ya dengan dakwah sunnahnya, Ma'had Darul Hadis. Ya. Jadi nggak ada yang melarang untuk belajar dengan ulama dari Yaman, nggak ada. Nggak ada ya. Tapi ulama yang benar, bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Apalagi Ba'alawi yang terkenal di Indonesia ini. Ya, semuanya ngedabrus. Jadi daripada belajar sama Ba'alawi, ya mending belajar sama Kiai Pribumi. Tapi Kiai Pribumi yang manhajnya bagus juga. Ya, kalau Kiai Pribumi tapi pemahamannya 11-12 sama Ba'alawi ya podo wae, sami mawon. Hobinya nyebar-nyebar cerita khurafat, ya, hobinya doktrin-doktrin jamaahnya, ya, nyebar-nyebar doktrin
pengkultusan, ya sama saja. Ya. Belajar sama pribumi, tapi pribumi yang bagus pemahaman agamanya. Ya. Tapi ini jelas fitnah kaum muslimin. Nggak ada yang melarang belajar dengan ulama Yaman, nggak ada. Tapi kalau melarang belajar dengan Ba'alawi, ya termasuk Ba'alawi yang seperti ini, ya seperti Bahar Smith, Hanifah Latos, Rizik Syihab, Umar bin Hafiz, ya dilarang belajar sama mereka. Mereka penyebar kesyirikan, bid'ah, tahayul, khurafat. Nggak boleh belajar sama mereka, ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua, itu nggak ada. Itu istilahnya Belanda, terjemahan dari inlander, untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah, buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba, siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh, kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda, kita makan nasi sana makan sagu, adatnya beda, agamanya beda, semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia? Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Kenapa? Kalau saya mengerti, ya saya sudah kenyang dengan ini, saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya, tidak mau nyebut habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini, ya. Itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu, ya itu keturunan Ba'alawi. Dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini. Makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Ya, ini ada mahasiswa saya ahli filologi itu ahli manuskrip. Kemarin ini diundang, dibiayai sama Qatar untuk meneliti manuskrip yang dibeli oleh pemerintahan Qatar. Qatar kan kaya sekarang. Jangankan manuskrip ya, sepak bola dunia juga diundang di negeri yang kecil itu. Jadi uangnya banyak. Diundang, namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang 1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alawi. Di Sumatera ada Barus, ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa oleh dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu bekas-bekas jejak dakwanya habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Sulawesi Selatan, Al Khairat, guru tua yang punya 480 Al-Dufri itu, yang punya 480
480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate, itu Pak Alwi semua. Nah, inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Pak Alwi dengan Kiai, Kiai dengan Kak Kiai, Pak Alwi dengan Pak Alwi, dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat. Zaman fitnah seperti sekarang ini. Sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya, jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi Menteri BUMN itu, dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang itu ada kebenaran baru dengan tanda petik. Itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak, karena Goebbels ini punya otak yang licik dan tulas. Dan faktual, fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Gatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian. Ada jalur rempah. Jalur rempah itulah menyebarnya, bukan untuk berdagang Pak Alwi itu, tapi untuk menyebarkan agama Islam, disebut sebagai jalur rempah, supaya rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh VOC. Nanti dalam hari-hari yang akan datang kan ada bukunya nanti itu. Siapa dibalik daripada apa namanya jalur rempah di Nusantara dan Asia Tenggara itu. Itu sedang diteliti sekarang. Jadi adik-adik sekalian, ya. Coba kaum muslimin, ya, apa nggak bikin emosi kaum muslimin? Ya, memfitnah orang-orang pribumi. Katanya orang pribumi nyebarkan provokasi nggak boleh belajar dengan ulama Yaman. Siapa yang melarang? Siapa yang nggak membolehkan? Yang dimaksud orang-orang pribumi nggak boleh belajar dengan ulama-ulama Yaman, itu ulama-ulama yang macam kalian, yang yang kerjanya nyebar syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya, kerjanya mendoktrin kaum muslimin, merasa dirinya paling mulia. Itu yang seperti kalian yang nggak boleh maksudnya. Bukan ulama-ulama yang beneran. Kalau kalian kan ulama-ulama KW. Masa iya ulama baca Al-Quran belepotan? Ya, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Kalau berdoa ngajarkan minta ke Habib bukan ke Allah. Ya, diajak mengagungkan kuburan, diajak mengkultuskan Ba'alawi. Ya. Dan lagian kalau kalian bicara masalah para pendahulu, ya, para pejuang Islam di Indonesia ini, ya katakanlah lah kalian keturunan Wali Songo, oke, nggak ada masalah. Tapi Wali Songo kelakuannya nggak seperti kalian. Ada Wali Songo merasa bahwa kami ini paling mulia, yang nggak memuliakan kami neraka, yang nggak memuliakan kami kafir, yang nggak cinta sama kami neraka, yang nggak cinta sama kami kafir. Ada? Nggak ada. Kami lebih mulia daripada ulama sekalipun. Kalau ada keluarga kami yang gila, ya, itu tetap harus dimuliakan. Karena meskipun gila lebih mulia daripada ulama. Ada Wali Songo yang mengatakan seperti itu? Gak ada. Jadi beda jauh. Beda jauh. Ya, kalian berbangga-bangga dengan Wali Songo. Kalaupun benar kalian keturunan Wali Songo, juga gak ada gunanya. Kecuali dakwah kalian sama. Ya. Lah kalian dakwahnya saja menyelisihi Wali Songo. Hah? Jadi meskipun kalian ini benar keturunan Wali Songo, kalau akidah kalian, ibadah kalian, ya, dakwah kalian, muamalah kalian nggak sama dengan Wali Songo, percuma. Apalagi kalian ini nasabnya nggak jelas, ya. Kok mau berbangga-bangga dengan Wali Songo? Parah, ya. Ya, mudah-mudahan Mukibin segera sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.